Saya pikir itulah pesan yang perlu kita semua dengar. Sebagai seorang pendeta, saya semakin yakin akan itu. Tahun lalu, saya menulis buku dengan judul Jangan Menyerah dan akan terbit pada minggu ini. Dan alasan saya ingin menulis buku tentang itu adalah karena setelah banyaknya percakapan dengan orang-orang di gereja selama bertahun-tahun dalam pelayanan, berbicara dengan orang-orang yang membuat keputusan dan perjanjian, saya merasa begitu yakin bahwa dari begitu banyak pesan, hal yang kita semua perlu dengar adalah pesan jangan menyerah. Ada saat dalam hidup di mana pesan itu lebih ditekankan daripada yang lainnya. Ada situasi tertentu saat panggilan untuk tidak menyerah terdengar lebih mendesak, tapi kita semua dalam beberapa hal dan situasi memang perlu ditantang untuk tidak menyerah. Dan inilah yang seharusnya membedakan kita sebagai orang Kristen. Kita harus dikenal karena daya tahan dan ketekunan serta tekad kita. Karena imanlah yang membuat perbedaan ini. Kita beriman bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kita beriman bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang tidak dimengerti. Jadi imanlah yang seharusnya memberi kita keyakinan untuk tetap percaya, meski tidak masuk akal, dan memberi keberanian untuk terus melangkah saat kita menghadapi rintangan yang berat. Dalam kesempatan ini, secara khusus saya ingin berpesan, jangan menyerah dalam pernikahan. Saya menantang Anda untuk tidak menyerah dalam pernikahan Anda. Sebelum kita membahas lebih dalam, saya ingin menyambut beberapa pihak. Pertama, saya ingin menyambut kalian semua yang hadir di sini, yang telah bercerai dan sedang bersedih, lalu Anda lihat tema, jangan menyerah pada pernikahan Anda, dan Anda menguatkan diri. Tariklah nafas yang dalam. Kami sangat senang Anda di sini. Kami mengasihi kalian, Yesus mengasihi kalian. Tidak ada seorang pun di ruangan ini yang lebih pantas dari Anda untuk kasih karunia Tuhan. Kita tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan atau dari apa yang terjadi pada kita. Identitas kita ditentukan oleh apa yang Yesus lakukan bagi kita di salib. Jadi Yesus merangkulmu dan kami merangkulmu. Sebagai gereja, kami memahami Anda bergumul dalam pernikahan. Jika Anda ingin bercerai, maka kami akan mendampingi Anda. Kita akan bersama-sama memperjuangkan pernikahan Anda. Kita akan menjadikan firman Tuhan sebagai petunjuk supaya dapat menjalani hubungan ini. Tapi saya hanya ingin memastikan bahwa bagi Anda yang mengalami perceraian yang sulit dan Anda melihat bahwa gereja Anda menolak dan mengucilkan Anda, saya ingin Anda tahu bahwa saya minta maaf. Itulah dasarnya. Dan saya ingin Anda tahu, kami senang Anda di sini. Kami mengerti. Kami memahami cerita dan situasi Anda. Ya memang, saya paham dibutuhkan keputusan dua orang untuk menikah, tapi kadang hanya satu pihak yang ingin bercerai. Dan saya mengerti, kita semua berada di posisi yang sama bahwa kita bergantung pada kasih karunia Tuhan dan tidak ada ruang untuk membenarkan diri. Kedua, saya ingin mengatakan sesuatu kepada para pria, dan saya tahu beberapa bahkan ada di ruangan ini, Anda menganiaya istri Anda secara fisik, dan beberapa dari pria tersebut akan berani memakai khotbah semacam ini untuk memanipulasi dan mengontrol istri yang mereka siksa. Jangan gunakan khotbah saya untuk itu. Saya ingin mengatakan kepada Anda, para pria, Anda sedang menikahi putrinya Tuhan. Dan Anda hidup dengan waktu pemberian Tuhan. Satu-satunya harapan Anda adalah jatuh tersungkur, bertobat, akuilah dosa Anda, dan carilah bantuan. Dan bagi para wanita yang tidak merasa aman dalam pernikahan Anda, dan terlalu takut memberitahu siapapun, Anda perlu keluar dari situasi itu. Anda perlu mendapat bantuan dan juga perlindungan. Dan saya ingin memulai dengan memperjelas hal-hal tersebut. Tapi tantangannya ada pada hal yang selanjutnya. Bagi Anda yang sudah menikah, tapi hampir tidak bertahan, jangan menyerah pada pernikahan Anda. Di tiap bidang kehidupan, kita cenderung paham bahwa diperlukan kerja dan juga usaha. Tapi kita merasa pernikahan seharusnya berjalan alami. Kita tahu di dunia kerja tidaklah seperti itu. Jika Anda tidak bekerja, Anda tidak dibayar dan akan dipecat. Dan kita tidak bisa berharap ada suatu hasil jika kita tidak mengerjakannya. Kita paham bahwa segala hal yang berharga butuh usaha. Dan pernikahan itu luar biasa. Pernikahan adalah anugerah dan hadiah besar dari Tuhan. Namun sama seperti hal berharga lain, itu juga butuh usaha. Seringkali saat kami berkhotbah tentang pernikahan dan melakukannya beberapa kali sepanjang tahun, pesannya dipoles sehingga menjadi seperti resep. Ini tidak buruk, hanya saja seperti resep. Itu seperti pergi ke dokter karena infeksi sinus, dan dokter bilang, oke, ini yang perlu Anda lakukan. Anda perlu minum banyak cairan, Anda perlu istirahat, dan ini resep untuk antibiotik. Ya, seperti resep. Dan seringkali
pesan tentang pernikahan caranya begitu. Misalnya, ini 3 kunci komunikasi dan ini 6 rahasia resolusi konflik. Oke, itu bagus untuk diri kita. Tapi setahu saya, ada banyak pernikahan. Bahkan, yang ada di sini yang mengalami gagal jantung. Untuk itu Anda tidak perlu antibiotik tapi operasi. Yang Anda butuhkan bukan resep obat, Anda harus segera dioperasi. Jadi, pesan ini untuk Anda. Pesan ini untuk para pasangan yang sekarang ini sedang duduk bersebelahan, tetapi merasa terpisah sangat jauh. Ini bukan tujuan pernikahan Anda. Jika ada jalan keluar, ambillah. Dan pesan ini untuk para pasangan yang datang ke gereja di akhir pekan sebagai upaya terakhir. Ini jalan terakhir. Dan Anda sudah membuat keputusan, tapi Anda datang untuk bilang setidaknya Anda telah coba. Dan pesan ini untuk para pasangan yang sudah lama menyerah dengan pernikahannya, tetapi masih bertahan. Dan akan tetap bertahan pada pernikahannya, bertahan pada janji nikah, karena khawatir pandangan orang lain. Tapi hati Anda tidak di situ. Pesan ini untuk suami atau istri yang duduk di sini. Barangkali ada orang lain yang menarik perhatian Anda, yang membuat Anda merasa dihargai dan didengarkan setelah sekian lama. Anda merasa menarik dan dikagumi. Anda tidak merasa ditolak, Anda merasa hidup. Jantung Anda berdetak lebih cepat saat saya mengatakan ini karena Anda tidak ingin saya atau siapapun menyuruh Anda menghentikan itu agar Anda bisa memperjuangkan pernikahan Anda. Dan pesan ini untuk mereka yang telah meyakinkan diri sendiri bahwa mereka telah menikahi orang yang salah dan merasa mereka seharusnya menikahi orang lain. Secara statistik, hampir setiap pernikahan, sekitar 99% pernikahan akan tiba di masa pernikahan dengan perjuangan serius yang disebut zona berbahaya. Secara statistik, hal itu paling mungkin terjadi antara tahun ke-5 dan ke-7 dan antara tahun ke-18 sampai 20. Ada beberapa guncangan yang bisa datang. Seperti pilot datang dan berkata, "Hei, segera duduk, pasang sabuk pengaman karena ada guncangan di depan." Dan itu hanya bagian dari pernikahan. Jika Anda sudah lama menikah, Anda tahu tidak semuanya berjalan mulus. Pasti akan ada pergolakan. Dan teman saya, seorang pendeta menulis, kadang-kadang saya ingin menegaskan pada pasangan yang akan saya nikahkan, bertanya, tahukah Anda apa artinya hingga maut memisahkan? Itu artinya piring kotor, tagihan yang melambung, krisis keuangan, pergumulan karir, keterbatasan waktu, dan kesulitan cicilan. Itu berarti berebut siapa yang menonton ESPN dan siapa yang menonton SDTV. Itu berarti melihat kepala yang tambah botak dan lingkar pinggang naik, melihat kulit lengannya melonggar dan turun. Itu berarti mengendalikan masalah keluarga, masalah emosional dan hormon, kesehatan, serta masalah lainnya yang belum bisa Anda bayangkan sekarang. Anda tidak bisa hidup bersama seseorang selama bertahun-tahun tanpa mengalami hal tersebut. Tapi saat guncangan datang, tantangan saya adalah jangan menyerah pada pernikahan Anda. Alasan utamanya adalah Tuhan membenci perceraian. Anda bertanya, bagaimana kamu tahu itu, Kyle? Benci itu kata yang kuat. Kamu yakin Tuhan membenci perceraian? Maleakhi pasal 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian. Jadi ada tertulis demikian. Tentu saja Tuhan membenci perceraian karena Dia mengasihi Anda. Bagaimana mungkin Dia mengasihi Anda dan tidak benci perceraian? Mereka yang paling paham ayat ini adalah mereka yang pernah mengalami sakitnya perceraian. Pahamilah bahwa Tuhan membenci perceraian sama seperti seorang ayah dengan anak penderita kanker membenci kanker. Tentu. Bayangkan Anda tahu kerusakan yang terjadi dan rasa sakit yang disebabkan. Dan salah satu alasan Tuhan membenci perceraian adalah itu merusak sesuatu yang sudah Dia gabungkan. Di Markus 10, Yesus berkata, rencana Tuhan telah nyata dari awal penciptaan ketika Dia menjadikan laki-laki dan perempuan. Ini menjelaskan mengapa dibilang seorang pria meninggalkan. Ini pesan yang kuat seperti memutus hubungan, meninggalkan ayah dan ibunya, bergabung dengan istrinya dan keduanya bersatu. Itu seperti menenun bersama. Gambarannya seperti menenun 2 kain bersama. Anda tidak bisa memisahkan polyester dari kapas. Anda tidak bisa memisahkan campuran kapas katun Anda tanpa membuatnya berantakan. Tuhan menenun mereka bersama. Dia menyatukan mereka menjadi satu tubuh. Karena mereka sudah bukan lagi 2, tetapi 1. Seharusnya tidak ada yang dapat memisahkan. Karena Tuhan telah menyatukan mereka. Ini adalah penyatuan yang supernatural. Dan Tuhan bagian dari perjanjian ini. Bukan hanya tentang pria dan istrinya, bukan hanya pengantin pria dan wanita, Tuhan terlibat di dalam hal ini. Jadi, Anda pergi
dan Anda mulai keluarga baru. Saya pernah menonton acara TV yang menampilkan berbagai contoh, tradisi, dan upacara pernikahan seluruh dunia. Nigeria memiliki tradisi di mana upacara pernikahan dimulai di pondok tempat pengantin pria dibesarkan. Dan orang-orang desa mengenakan pakaian prajurit lengkap dengan tombak dan obor, mulai bernyanyi memanggil pengantin pria keluar dari pondoknya dan mengambil pengantin wanita supaya upacara bisa dimulai. Tapi ada orang yang menghalangi pintu ke pondok dan tugas orang ini adalah menahan pengantin pria di dalam pondok. Nah, orang ini adalah ibunya. Nah, si ibu dengan gaya dramatis memohon, menangis, dan memeluk si pria muda ini sampai akhirnya sebagai bagian dari drama kecil ini dia mencampakkan ibunya dan pergi. Memang ada sedikit perbedaan siapa yang memberikan wanita ini untuk menikah dengan pria ini. Tapi idenya sama, yakni ada penyatuan. Dua menjadi satu, dan seks adalah ekspresi fisik dari ini. Tapi lebih dari itu, ada kesatuan spiritual dan emosional yang Tuhan taruh. Karena Tuhan benci perceraian, Dia telah menyatukan suami dan istri. Sebelum Anda menyerah pada pernikahan Anda, saya minta Anda melakukan beberapa hal. Pertama, arahkan pandangan pada Yesus. Saya percaya ada banyak kekecewaan dan ketidakpuasan yang Anda dapati dalam pernikahan. Dan yang juga saya dapati dalam pernikahan saya nantinya saat kita tanpa sengaja meminta pasangan kita melakukan hal yang hanya bisa dilakukan Yesus. Jika Anda bilang pada pasangan Anda, aku butuh kamu memenuhi kebutuhanku, aku butuh kamu sebagai kekuatanku, aku ingin kamu jadi sumber kebahagiaanku, aku ingin kamu jadi angin di bawah sayapku. Sebenarnya maksud kita adalah, aku ingin kamu jadi juru selamatku. Itu bukan tugas mereka. Itu memberi tekanan besar pada mereka, dan itu membuat Anda mengalami ketidakpuasan dan kekecewaan. Saya mengerti mengapa ini menjadi pergumulan bagi kita. Musik dan film mengajarkan kita gagasan bahwa kita akan bahagia dan puas jika kita menemukan satu orang di luar sana yang dapat membuat kita merasa hidup. Dan alasan kita begitu tertarik pada hal itu adalah bahwa itu memang ada benarnya. Tapi itu tidak dapat ditemukan dalam hubungan romantis. Itu ditemukan dalam Yesus. Itulah yang Yesus ingin lakukan bagi kita. Jadi saat perasaan itu mulai memudar, datang dan pergi pada waktu yang berbeda, itu adalah pengingat bahwa harapan kita hanya di dalam Yesus. Belum lama ini saya berbicara dengan pasangan muda. Mereka baru berkencan beberapa bulan. Tapi mereka ingin menikah, lalu saya bertanya, apa yang membuatmu berpikir dia pria yang tepat? Dan dia bilang, setiap kali aku bersamanya aku gugup seperti ada kupu-kupu di perutku. Ya, karena ini yang sebenarnya aku cari. Tapi saya bilang, tunggu sebentar. Saya ambil ponsel saya cari di Google tentang umur kupu-kupu. Saya bilang, lihat, umur kupu-kupu paling lama 9-12 bulan. Jadi, kupu-kupu di perutmu akan mati dengan perlahan dan menderita. Dalam 9-12 bulan, mereka akan mati dan mereka akan datang dan pergi. Sebenarnya, ini adalah pengingat bahwa jiwa kita dibuat untuk Sang Pencipta. Jiwa ini untuk Yesus. Dan Yesus dalam Yohanes pasal 4 berbincang dengan seorang wanita di sumur yang telah menikah 5 kali dan tinggal bersama pria yang bukan suaminya. Yesus berkata, "Hei, akulah yang kamu cari. Akulah air hidup. Jika kamu minum dariku, kamu tidak akan pernah haus lagi." Berhentilah berharap pada pasanganmu untuk memenuhi dan memuaskan hidupmu. Berhenti jadikan pasangan Anda penyelamat hidup Anda, dan lihatlah pada Yesus. Hal kedua yang akan saya katakan, balikan pandangan Anda dalam pernikahan. Saya melihat bahwa setiap kali suami dan istri ingin menyerah, biasanya mereka punya pandangan bahwa pasangan mereka adalah orang jahat dan mereka korbannya. Mereka berpandangan demikian untuk waktu yang lama. Ini salah suami atau istri, atau kalau saja dia melakukan itu, saya tidak akan begini. Atau kalau saja dia berubah, saya tidak akan begitu.
Dalam naskah ini, ada orang jahat dan saya korbannya. John Gottman dalam penelitiannya berkata, satu prediktor terbesar dari perceraian adalah disebutnya penghinaan. Seperti kritik dengan penghakiman yang merendahkan, kritik dengan intonasi, kritik di mana Anda hanya melihat hal negatif dan Anda tidak bisa melihat hal positif tentang seseorang. Jadi Anda mundur dan bilang, Tuhan, tunjukkan hal-hal di dalam hati saya, dalam hidup saya yang perlu saya ubah. Ada ayat di Galatia pasal 6 yang bagus untuk diterapkan di sini. Di ayat 5 dikatakan, sebab kita masing-masing bertanggung jawab atas perilaku kita. Ini akan memberi pengaruh besar. Kita bisa lihat, kita tidak bisa mengubah pasangan, tapi kita masing-masing bertanggung jawab atas perilaku kita. Inilah tantangannya. Saya tidak bisa membaca ayat ini tanpa menerapkannya pada pasangan saya. Seperti, ya, itu benar. Saya harap suami saya mendengarkan ini. Dia harus bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Jadi Anda merasa bertanggung jawab atas tanggung jawabnya. Kita langsung berpikir, kebenaran itu untuk orang lain. Saya punya teman, seorang konselor pernikahan. Jadi ada pasangan datang, pernikahan mereka sedang bermasalah, dalam krisis. Dia ingin memberi mereka gambaran tentang harapan yang mereka miliki untuk pernikahan yang bahagia. Jadi dia memberi mereka latihan. Dia memberikan selembar kertas ke masing-masing pasangan, memisahkan mereka ke tempat berbeda di kantornya, lalu minta mereka menggambar lingkaran di kertas itu. Dia bilang, anggaplah lingkaran ini adalah kue yang isinya mewakili semua masalah dalam pernikahan Anda. Dia bilang, saya ingin kalian gambar bagian apapun dari kue itu yang menurut Anda adalah tanggung jawab Anda. Gambarlah bagian apapun dari kue itu yang jadi tanggung jawab Anda. Jadi, apapun yang menjadi tanggung jawab Anda gambar bagian dari kue itu. Lalu dia kumpulkan kertas-kertasnya, dan dia berkata, lihat, coba kita rata-rata semuanya. Jika Anda pikir tanggung jawab Anda adalah 15%, maka itulah persentase kemungkinan pernikahan Anda akan bahagia. Persentase pernikahan Anda bahagia 15% saja. Berapa persen tanggung jawab yang bersedia Anda terima, disitulah terlihat kemungkinan kebahagiaan Anda dalam pernikahan. Tim Keller mengatakan, pernikahan dapat memperkenalkan Anda pada diri Anda sendiri. Pernikahan dapat membuat Anda mengenal diri Anda. Bagi Anda yang sudah menikah, Anda mengerti itu. Seperti saat saya menikah, saya menyadari bahwa saya lebih sombong, lebih egois, lebih mudah tersinggung, lebih tidak dapat diandalkan dari yang pernah saya pikir. Dan ketika Anda menyadari hal-hal ini tentang diri Anda dalam pernikahan, Anda dapat merespon seperti penakut, walau itu alami, yakni, itu bukan saya, itu pasti istri saya, itu pasti suami saya. Dan bukannya mengoreksi diri sendiri, kita menyalahkan orang lain. Dalam buku berjudul Kesalahan yang Bukan Kesalahanku, ini judul yang bagus, psikolog Carol Tavris menjelaskan bagaimana dinamika ini bisa menghancurkan pernikahan. Sebagian besar pasangan yang bercerai melakukannya dengan perlahan seiring waktu. Dalam pola menyalahkan orang lain dan pembenaran diri yang bergulir semakin besar. Ini bukan salahku, itu salahmu. Saya tidak mau melakukan ini jika kamu tidak melakukan itu. Masing-masing pasangan fokus pada kesalahan yang dilakukan pasangannya sambil membenarkan tindakannya dan caranya melakukan sesuatu. Dari sudut pandang kita, karena itulah salah paham, konflik, perbedaan kepribadian, dan bahkan pertengkaran sengit bukanlah pembunuh rasa cinta. Pembenaran dirilah yang menyebabkannya. Penolakan untuk merendahkan diri dan melihat kebenaran tentang apa yang perlu diubah dalam diri kita. Saya pikir sebagai orang Kristen, kita punya keuntungan dalam pernikahan saat hal ini terjadi. Karena kita telah menerima anugerah Allah melalui Yesus. Itu berarti kita sudah mengakui dosa kita, sudah mengakui kegagalan dan kekurangan kita. Kita sudah menyatakan bahwa saya tidak cukup baik dan saya butuh juru selamat. Jika kita telah melihat itu nyata dalam diri kita, bagaimana bisa kita tidak berbelas kasih pada orang yang kita nikahi? Bagaimana bisa kita dengan mudahnya menyatakan bahwa Tuhan tidak menyimpan kesalahan tetapi menolak untuk melupakan kesalahan pasangan kita? Bagaimana mungkin kita bersukacita karena anugerah Tuhan kepada kita, namun menolak memberikannya kepada orang lain, kepada pasangan kita? Sekarang saat kita melihat pasangan kita melihat anugerah Tuhan. Kita sadar bahwa Dia belum selesai dengan kita, juga dengan pasangan kita. Tuhan bekerja di dalam kita dan dalam mereka.
Bagi saya ini faktor X. Bagi orang Kristen, pernikahan adalah anugerah. Inilah keuntungan terbesar kita. Dalam pernikahan, kita bisa melihat satu sama lain melalui sudut pandang firman sebagai anugerah Allah kepada kita melalui Yesus. Saya menantang Anda untuk berjuang dengan sepenuh hati. Jika Anda memperjuangkan pernikahan Anda dengan sepenuh hati, Anda akan terkejut dengan perubahan hati Anda. Menyerah pada pernikahan Anda karena Anda tidak merasakan cinta di hati sama seperti membiarkan mobil Anda karena kehabisan bensin. Anda bisa melakukan sesuatu. Memang membutuhkan usaha dan memang tidak nyaman, tapi Anda dapat mengisi tangki itu kembali. Jadi berjuanglah dengan sepenuh hati. Seorang pengacara Kristen bercerita tentang seorang istri yang datang padanya. Dia ingin menceraikan suaminya. Suaminya telah membuatnya sengsara, jadi dia berusaha agar suaminya sengsara. Dan sekarang dia siap untuk bercerai dan ingin perceraian ini menyakiti suaminya. Si pengacara berkata, kamu coba membuatnya sengsara. Kamu ingin perceraian ini menyakitinya. Tapi kalau Anda lakukan itu, yang saya tahu dia malah akan senang jika kamu pergi. Jadi jika kamu benar-benar ingin menyakitinya, inilah yang harus dilakukan. Kita buat surat cerai sekarang, tapi berkencanlah dengannya selama 6 bulan ke depan. Dan selama 6 bulan itu, jadilah istri impiannya. Dukunglah dia, lengkapi hidupnya, kenali kebutuhannya, dan cobalah untuk memenuhinya. Dan setelah 6 bulan, coba campakkan dia dan berikan surat cerai ini padanya. Dia akan hancur. Istri ini suka ide brilian itu. Dan mereka sepakat dengan rencana ini, dan 6 bulan kemudian, si pengacara bertanya, apakah dia sudah siap mengajukan surat cerainya? Dia jawab, kamu pasti tidak menyangka. Kami jatuh cinta lagi. Ya, saya tahu. Cerita seperti itu sangat sederhana. Saya tahu. Saya tahu itu tidak begitu menggugah. Saya mengerti. Tapi saya menantang Anda untuk mencobanya. Cobalah hal tersebut dan lihat apa yang Tuhan lakukan. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Penelitian University of Chicago menyebutkan 8 dari 10 pasangan menikah yang masuk dalam kategori sangat tidak bahagia menyatakan bahwa mereka bahagia dengan pernikahan mereka setelah 5 tahun. Di sisi lain, 5 tahun setelah bercerai, 2/3 pasangan menyesal, tidak berusaha lebih keras. Kesimpulannya, terkadang hal terpenting yang dapat dilakukan untuk pernikahan Anda adalah bertahan. Jangan berhenti sekarang. Jangan menyerah. Secara khusus saya berbicara dan menantang Anda untuk memperjuangkan pernikahan Anda, perjuangkan hati istri Anda. Efesus 5 ayat 25 secara khusus menantang suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Beberapa tahun yang lalu, saya berbincang dengan pria yang pernikahannya bermasalah. Dia berkomentar semacam membuat pembelaan. Dia bilang, aku mau mempertaruhkan segalanya. Aku mau mati untuknya. Yang menurut saya ironis, karena dia menolak untuk konseling. Saya percaya padanya. Saya percaya padanya. Dia rela mati untuk istrinya. Saya percaya itu benar. Lalu saya mulai bertanya padanya, terus terang saja jika pernikahan mereka bermasalah, saya tanya, maukah kamu mati bagi istrimu? Dan saya kagum karena setiap kali saya tanyakan itu, jawabannya adalah iya dengan spontan tanpa keraguan. Saya bersedia mati untuk istri saya. Oke. Ada keyakinan yang mulai terbentuk. Saya bersedia mati untuk istri saya. Kalau begitu, kenapa saya tidak menaruh telepon saya saat dia masuk ke kamar dan mengajak bicara? Saya mau mati untuk istri saya. Ya benar, tapi mengapa saya tidak berhenti main game ketika dia minta saya jalan-jalan dengannya? Itu luar biasa. Kamu mau mati untuk istrimu, itu sangat mulia. Tapi maukah kamu datang ke gereja bersamanya di akhir pekan? Mari mulai dari situ.
Anda rela mati untuk istri Anda itu bagus, tapi bagaimana dengan berdoa bersamanya? Kurang dari 8% pasangan Kristen berdoa bersama-sama. Penelitian menyebutkan hanya 1 dari 10.000 pernikahan yang berakhir dengan perceraian saat pasangan secara rutin berdoa bersama. Jadi, kenapa tidak mulai dari situ? Tahun lalu saya menerima surat dari Colin. Dia mengizinkan saya memasukkan tulisannya dalam buku saya dan membaginya dengan Anda akhir pekan ini. Inilah yang dia tulis. Dia bilang, Chris dan aku menikah muda. Kami berdua mencintai Yesus dan satu sama lain, tapi setelah 20 tahun menikah, kami mulai mengalami konflik yang dalam. Kami coba mengatasinya. Kami coba menutupinya, tapi keadaan terus memburuk. Di tahun ke-23 pernikahan kami, dia mengaku dia berselingkuh. Yang waktu itu sudah dia akhiri. Kami melangkah maju coba bertahan demi keluarga, karena itu tampaknya hal yang benar untuk dilakukan. Selama 4 tahun berikutnya, dia berselingkuh lagi. Saat saya tahu tentang perselingkuhan terakhirnya, saya benar-benar selesai dengannya. Tidak ada harapan bagi pernikahan kami. Karena saya sudah curiga selama 4 tahun itu, saya diam-diam membuat rencana masa depan tanpa dia. Saya menabung, punya kartu kredit sendiri. Saya sudah selesai. Saya punya semua alasan untuk itu. Tidak ada yang menyalahkan saya. Mereka yang tahu bahkan merasa kasihan pada saya. Semua teman saya tampaknya setuju bahwa sudah tidak ada harapan untuk pernikahan saya. Saya menyesal. Saya merasa yakin hidup saya dapat terus berjalan tanpa kehadirannya, dan sejujurnya, tulisnya, aku senang. Tapi setelah saya tahu tentang perselingkuhan terakhirnya itu, Tuhan menunjukkan satu ayat pada saya, 1 Samuel 12 ayat 16. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Saya merasakan sesuatu yang bahkan tidak ingin saya rasakan. Saya merasakan pengharapan. Selama beberapa hari berikutnya, ayat ini terus ada di pikiran saya. Saya geram dan penuh amarah terhadap suami saya. Tapi di tengah kemarahan, ayat itu muncul di pikiran saya. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Akhirnya saya bilang pada Tuhan bahwa saya akan menyaksikan dan melihat apa yang Tuhan mau kerjakan, meskipun saya ragu dia akan berhasil karena dia belum menjawab doa saya untuk pernikahan kami sampai saat ini. Saya mulai memperhatikan Chris seperti elang yang mengawasinya, menyaksikan apa yang mungkin Tuhan lakukan. Dan yang mengejutkan saya, Chris mulai berubah. Karena kami sudah lama hidup bersama, saya tahu bahwa perubahan ini nyata. Saya tahu bahwa kali ini berbeda. Saya mulai melihat doa-doa saya untuk dia selama bertahun-tahun kini terwujud. Dan saya tahu ini hanya oleh campur tangan Tuhan. Saya mungkin sudah siap menyerah, tapi Tuhan baru saja memulai. Tuhan memberi saya iman untuk tetap percaya. Iman saya bukan pada Chris atau diri sendiri. Saya sampai pada titik di mana saya percaya Tuhan akan menyelamatkan pernikahan kami. Begitu saya mempercayainya, saya pasrah. Proses penyembuhan tidak mudah. Ada banyak percocokan, konseling intens, dan ketergantungan pada Tuhan yang memperlihatkan hal-hal dalam hidup kami berdua yang perlu ditangani. Dari kata dunia dan pandangan saya sendiri, saya sudah menyerah pada pernikahan kami. Tapi Tuhan punya rencana lain. Sekarang saya punya suami baru dengan hati yang baru. Dan dalam prosesnya, saya ditenun kembali menjadi baru. Dia menulis, saya tidak tahu kisah Anda. Saya tidak tahu apa yang telah Anda lakukan atau yang telah terjadi. Saya tidak tahu kata-kata apa yang telah diucapkan atau pengkhianatan apa yang terjadi. Ada banyak yang saya tidak tahu. Tapi saya tahu bahwa Tuhan mampu melakukan hal yang besar di depan mata Anda. Jadi, peganglah harapan itu. Bertahan sampai akhir. Tunggu dan lihat apa yang akan Dia lakukan. Jangan menyerah. Saya tahu yang akan terjadi. Minggu ini, saya akan mendengar beberapa dari Anda berkata, Kyle, ini situasinya. Saya tidak menghiraukan kehendak Tuhan ketika menikahi pasangan saya. Maksudnya, saat menikahi orang ini, saya sedang tidak bersama Tuhan. Dan jika saya mengikuti kehendaknya, tentunya saya tidak akan menikahi orang ini. Jadi satu-satunya cara kembali pada kehendak Tuhan adalah membatalkan apa yang saya lakukan. Sehingga saya dapat mulai berjalan dalam kehendak Tuhan. Bukan begini cara kerja Tuhan. Hal yang indah tentang kehendak Tuhan adalah Dia tidak statis, namun dinamis. Tidak peduli bagaimanapun situasi Anda, bagaimanapun pernikahan Anda, apapun yang telah Anda lakukan, kehendak Tuhan bisa dinyatakan di sini, sekarang juga. Kehendak Tuhan tidak berkata, kembalilah ke masa lalu dan batalkan yang sudah kamu lakukan. Kalau mau jalan denganku, kamu tidak akan lakukan itu. Tuhan melihat pasanganmu dan berkata, ya ini bisa kuselesaikan. Dia sanggup memperbaiki serpihan yang sudah hancur. Dia bisa bekerja dengan situasi kondisi saat ini. Dan untuk Anda yang merasa ini sudah terlalu lama dan terlalu rusak,
Saya minta pada Anda, sebelum Anda menyerah, serahkan serpihan itu pada Tuhan. Rendahkan hatimu dan minta pertolongannya. Bersekutulah dengan saudara-saudari seiman, libatkan dirimu dalam kegiatan gereja. Lalu, lihatlah. Lihat yang akan Tuhan lakukan di depan matamu. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami sangat bergantung padanya. Kami bersyukur dalam pernikahan kami, Engkau adalah Tuhan yang memulihkan, Engkau menghidupkan hal-hal yang sudah mati. Dan Tuhan, sama seperti Engkau menghidupkan jiwa kami, Engkau juga mau bawa kehidupan hubungan kami dalam pernikahan kami. Pernikahan kami akan menjadi kesaksian yang dahsyat tentang anugerah-Mu. Tuhan, tidak ada satupun pernikahan yang sempurna. Ada orang-orang yang kami kira telah memiliki segalanya, tapi ternyata tidak. Kami semua bergantung padamu. Tuhan, izinkan kami merendahkan diri di hadapan-Mu untuk meminta pertolongan-Mu, agar kami tidak menyerah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.